Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengkonversi beban terdistribusi yang tidak terdapat di dalam tabel, tapi merupakan cerminan dari beban terdistribusi yang ada di dalam tabel. Nah, kita akan review sebentar tabel kita. Oke. Eh, Tabel konversi beban terdistribusi menuju beban ekuivalen di titik nodal yang kita miliki ada 9 entry, gitu ya. Mulai dari yang pertama adalah ini beban terpusat di titik tengah balok. Lalu ada beban yang eksentris, dia beban terpusat tapi eksentris, dia bekerja tidak di titik tengah balok tapi pada jarak tertentu, gitu ya. Lalu kemudian ada beban yang dua beban terpusat yang bekerja pada titik tertentu, gitu, tapi simetris kiri kanan. Ya. Lalu ada beban terdistribusi merata yang bekerja ke arah sumbu Z negatif atau Y negatif, ya, sumbu vertikal negatif. Lalu ada beban segitiga, ini tidak simetris, tidak merata, dengan puncak di sebelah kiri mengarah ke bawah. Lalu ada beban segitiga sama kaki, gitu ya, yang simetris di tengah. Lalu kemudian dia mengarah ke bawah. Lalu ada beban terdistribusi merata tapi hanya bekerja pada sebagian dari baloknya. Lalu ada beban parabola ke bawah dan ada beban momen yang bekerja pada jarak tertentu, begitu ya, yang tidak simetris kiri kanan. Nah, kalau kita lihat semua entry di dalam tabel ini itu bebannya mengarah ke bawah. Nah, misalkan bagaimana kalau kita mendapatkan beban terdistribusi merata seperti ini, tapi mengarah ke atas, gitu ya. Nah, ini kan tidak ada di dalam tabel. Lalu misalkan untuk beban segitiga seperti ini, gitu ya. Eh, Misalkan kita kalau kita lihat beban segitiga siku-siku yang kita miliki ini, puncaknya ada di sebelah kiri. Bagaimana kalau dia puncaknya ada di sebelah kanan, gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, kalau ini posisinya berbeda, tentu kita tidak bisa menerapkan konversi ini secara langsung. Tapi kalau kita lihat, misalkan kita punya beban yang eh, segitiga, gitu, yang arahnya yang puncaknya ada di kanan, ini merupakan cerminan dari beban yang ada di tabel ini terhadap sumbu vertikal. Jadi kalau misalkan ini kita cerminkan terhadap sumbu vertikal seperti ini, yang kita dapatkan adalah beban seperti ini yang mengarah ke bawah. Nah, tentu eh, hasil konversi beban ekuivalennya masih masih berhubungan dengan beban ekuivalen dari bentuk seperti ini. Baik, kita akan coba bahas ya satu persatu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah cerminan vertikal. Oke. Jadi kalau kita cerminkan vertikal ke arah sumbu vertikal, maka yang kita dapatkan adalah beban segitiga siku seperti ini dengan puncak ada di kanan. Oke. Nah, kita akan coba terapkan prinsip kerja ekuivalen. Jadi kerja gaya terdistribusi kita anggap sama dengan kerja gaya diskrit yang ada di titik-titik nodal di ujung-ujungnya. Jadi kita anggap sebagai satu elemen. Oke, ini adalah kerja dari beban terdistribusinya, ya. Jadi dia merupakan integral, itu integral dari Wx kali Vx. W-nya adalah Vx-nya adalah fungsi dari gaya terdistribusinya, Vx adalah fungsi dari defleksi vertikal. Nah, untuk gaya diskritnya kerjanya seperti ini, M1V1, momen 1 kali sudut V1 di titik nodal 1, M2V2, F1YV1, F2YV2. Oke. Oke, nah kemudian ini kita samakan seperti ini, gitu ya. Ini kita samakan, ini di kelas kiri, kelas kanan. Oke. Lalu kemudian untuk gaya terdistribusi seperti di atas, kalau kita lihat di sini 0, di sini dia puncaknya, ya. Nah, sedangkan kita sendiri
kita lihat kalau di sini pusat koordinatnya kita ambil di sini, gitu ya. Jadi di sini X, katakanlah di sini Y-nya, ini 1, di sini 2, seperti ini. Nah, jadi di X sama dengan 0, di ujung sini dia 0, di X sama dengan L, di sini X sama dengan L, ini besarnya W, di sini adalah X sama dengan 0. Oke, di X sama dengan 0 dia 0, di X sama dengan L dia W. Dan ini fungsinya linier. Nah, oleh karena itu di sini kita susun seperti ini. Jadi ini W2 min W1 dibagi X2 min X1 kali X ditambah W1. Nah, jadi W2-nya sama dengan min W karena W hanya besarnya saja, arahnya negatif, ya. Jadi dia arahnya ke bawah. Jadi kita dapat W1-nya 0 karena di sini 0, gitu ya. Nah, kemudian kita peroleh Wx ini adalah min W per L. Jadi fungsi W-nya itu sama dengan min W puncak gayanya dibagi L kali X. Nah, ini kemudian untuk displacement-nya itu kita gunakan fungsi yang sudah pernah kita turunkan, ya. Kita dapatkan seperti ini, 2 per L pangkat 3 V1 min V2 ditambah 1 per L kuadrat V1 V2 kali X pangkat 3 dikurangi dalam kurung 3 per L kuadrat V1 min V2 plus 1 per L 2V1 plus V2 X kuadrat plus Vx ditambah V1. Nah, ini kemudian kita substitusikan ke ruas kiri seperti ini. Jadi ini Vx-nya, ini V-nya. Oke, lalu kemudian ini kita ekspansi, ya. Setelah kita ekspansi, kita masukkan ke dalam. Ini kita integrasikan polinomnya jadi X pangkat 4 jadi ini karena ada X, kita ekspansi menjadi X pangkat 4, X pangkat 3, X kuadrat ada X, gitu ya. Lalu ini kita integrasikan 1/5 X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X kuadrat. Gitu. Ini yang diskretnya tetap. Lalu kemudian ini kita masukkan koefisiennya 1/5, 1/4. Setelah kita turunkan lagi, nah kemudian setelah ini X-nya kita masukkan, L-nya kita masukkan ke X. Yang X sama dengan 0 tidak kita tulis karena semuanya sama dengan 0. Gitu. Kalau X sama dengan 0 kita masukkan ke sini, ini nanti semuanya sama dengan 0. Jadi tidak kita tulis. Lalu kemudian L-nya kita masukkan, yang kita peroleh seperti ini L pangkat 5, L pangkat 4, L pangkat 3, L kuadrat. Lalu kemudian ini kita susun ulang, yang V1 ada V1 kita kumpulkan, ada V2 dikumpulkan, ada V1 dikumpulkan, V2 dikumpulkan semua. Nah, kemudian kita peroleh setelah dikumpulkan itu seperti ini, ya. Ini kalau kita ekspansi, gitu ya. Pertama kita ekspansi dulu semuanya, kita masukkan koefisiennya ini, lalu kemudian kita kumpulkan yang V1, V2 kita kumpulkan, gitu. Jadi V1-nya ini ngumpul di sini, V2-nya di sini, V1-nya di sini, sorry sampai ini. Lalu V2-nya ini lalu kita jumlahkan semuanya, oke? Kita jumlahkan semuanya ini. Kita samakan dulu penyebutnya, samakan dulu ini penyebutnya. Jadi 20 penyebutnya kita samakan 30, ini V1 juga 30, V2-nya penyebutnya jadi 20 semuanya. Lalu kemudian ini kita jumlahkan, kita peroleh min WL kuadrat per 30 V1 ditambah WL kuadrat per 20 V2, min 3 WL per 20, 7 WL per 20 V2. Nah, kalau kita bandingkan, maka kita lihat bahwa di sini V1, di sini V1, nah berarti ini adalah M1. Oke. Ini V2, berarti ini adalah M2-nya. Dan ini adalah V1Y, oke. Ini V2 berarti ini adalah F2Y, ini F1Y. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita naik. Nah, jadi kita peroleh
gaya ekivalennya M1-nya adalah min WL kuadrat per 30, M2-nya WL kuadrat per 20, F1Y adalah min 3 WL per 20, F2Y min 7 WL per 20. Nah, coba kita bandingkan di sini. Kalau kita bandingkan, ternyata di sini adalah min 7 WL per 20 ya, yang di puncaknya di kiri. Nah, kalau kita lihat ini, di puncaknya yang ada di kanan, ini juga sama min 7 WL per 20. Artinya gayanya hanya ditukar posisi mengikuti posisi puncak, tapi tandanya tetap. Gitu ya. Jadi yang sebelumnya F1Y menjadi F2Y, kalau kita lihat min 3 BL per 20 ada di sini, gitu ya, karena ini yang kecil. Jadi dia bertukar, ini puncaknya ada di kiri, dia ada di, jadi ini karena puncaknya bertukar di kanan, dasarnya di kiri, dia juga bertukar, min 3 WL-nya pindah ke sini, min 7 WL-nya pindah ke kanan, gitu ya. Jadi untuk gaya ekivalennya dia hanya bertukar posisi mengikuti perpindahan posisi puncak dan dasar. Oke. Dan kakinya ya. Oke ya. Tapi tandanya tetap. Nah, kita lihat sekarang M1 min WL kuadrat per 30, M2 WL kuadrat per 20. Nah, kalau kita lihat ini yang M1-nya awalnya min WL kuadrat per 20. Sekarang min WL kuadrat per 30. Jadi ini kalau kita lihat di sini WL kuadrat per 30 ada di kanan karena dasarnya di kanan. Jadi ketika ini dicerminkan ke sumbu vertikal, momennya ini bertukar posisi tapi juga bertukar tanda. Jadi WL kuadrat per 30 yang awalnya di sini dia jadi berada di kiri, dan akhirnya tandanya berubah jadi negatif. M1 yang awalnya di sini min WL kuadrat per 20 pindah ke sana dan tandanya jadi positif menjadi WL kuadrat per 20, sorry. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa F1 F2Y ini hanya bertukar tempat tapi tandanya sama. M1 dan M2 ini bertukar tempat dan tandanya berubah. Jadi seperti itu. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu vertikal, gayanya itu nanti gaya ekivalennya itu bertukar tempat, oke, dengan tandanya sama tapi tandanya tetap, momennya bertukar tempat dan berubah tanda. Oke. Jadi kaidah ini kita pegang, kita pakai. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi misalkan beban yang tidak simetris seperti nomor 7 ini ya, tapi ini tidak berada di kiri tapi berada di kanan. Jadi apa? Gayanya nanti bertukar tempat, ini ke sini, ini ke sini. Momennya bertukar tempat, beda, tapi tandanya berubah. Kalau gayanya bertukar tempat, tapi tandanya sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu horizontal. Jadi kalau tadi di tabel arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas, gitu ya. Oke. Ya, oke. Nah, di sini W-nya tetap di kiri puncaknya, tapi arahnya ke atas ya gayanya. Oke. Nah, prinsipnya sama, kita terapkan metode kerja ekivalen. Nah, hanya saja fungsi Wx-nya berubah. Jadi karena puncaknya di kiri, dia mengarah ke atas, oke, ya. Lalu dasarnya di bawah, maka fungsinya berubah. Tapi formulanya sama ya, karena fungsi linear W2 min W1 dibagi X2 min X1, 0 dikurangi W dibagi L per 0, karena W1-nya sekarang sama dengan W, gitu ya. Oke, ditambah W1. Jadi kita peroleh seperti ini, min WL W per LX ditambah W. Nah, ini kita masukkan sama ya prosedurnya. Lalu kita ekspansi gitu ya. Kita ekspansi, ini agak lebih panjang proses ekspansinya. Lalu kemudian kita integralkan gitu. Setelah diintegralkan kemudian kita masukkan X sama dengan L, X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 dia semuanya 0 gitu ya, karena ada variabel X di setiap sukunya, yang tinggal hanya L-nya gitu ya.
Lalu ini kemudian kita ekspansi sehingga kita peroleh untuk masing-masing displacement-nya, baik yang vertikal maupun yang angular. Lalu ini kita kumpulkan, V1-nya kita kumpulkan, V2-nya dikumpulkan, V1 dikumpulkan, V2 dikumpulkan, lalu penyebut disamakan, ini V1 disamakan 20, V2 20, V1 20, V2-nya 30, lalu dijumlahkan. Nah, akhirnya kita peroleh sama seperti tadi, ini M1, V1 di sini V1, nah berarti ini adalah M1, di sini V2, di sini V2, berarti ini adalah M2-nya. Ini F1Y berarti ini adalah F1Y-nya, ini adalah F2Y-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, gayanya itu besarnya sama 7WL/20 di F1Y, di F2Y 3WL/20. Kalau kita cek ke atas, gitu ya, kita cek ke atas, gitu ya, di tabel, ya. Di sini sama ya, 7WL/20, 3WL/20, hanya saja tandanya berubah. Kalau ini karena gaya ke bawah dia negatif, karena gayanya dicerminkan horizontal, gaya ke atas maka dia positif, tapi posisinya sama. Bagaimana dengan momennya? Di sini momennya dia WL²/20, di sini WL²/30, ini negatif, ini positif. Nah, kalau kita lihat di sini, momennya sama besarnya WL²/20 di kiri, WL²/30 di kanan, tapi tandanya berubah. Ini yang tadinya minus menjadi positif, ini yang tadinya positif menjadi negatif. Oke. Jadi kita dapat simpulkan kalau dicerminkan terhadap sumbu horizontal, jadi gayanya dari mengarah ke sumbu Y atau sumbu vertikal negatif, kemudian berbalik ke sumbu vertikal positif, maka posisi dari gaya dan momen ekuivalennya tetap, tetapi tandanya yang berubah. Nah, bagaimana kalau misalkan gayanya itu ternyata nanti dicerminkan dua kali? Kalau kita lihat, misalkan dia dicerminkan ke arah sumbu Y positif dan sumbu kemudian dicerminkan terhadap sumbu horizontal lalu terhadap sumbu vertikal. Contoh kasus misalkan distribusi seperti ini, tapi panahnya ke atas, gitu ya. Ini kan panahnya ke bawah. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Misalkan ini panahnya ke atas. Nah, ini kan sebenarnya dicerminkan dua kali. Awalnya dia dicerminkan terhadap sumbu vertikal sehingga didapat gaya seperti ini. Oke. Nah, jadi kasusnya seperti cerminan dua kali. Nah, setelah ini baru dia dicerminkan lagi terhadap sumbu vertikal sehingga diperoleh gaya seperti ini, yang arahnya ke atas, gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Kalau terjadi seperti ini, maka perhitungan gaya ekuivalennya menggunakan dua kaidah tadi. Jadi pertama, ketika dicerminkan vertikal dari ke bawah seperti ini, gitu ya, dicerminkan vertikal menjadi seperti ini, maka kaidah cerminan vertikal yang kita gunakan, gayanya posisinya tetap dan momennya tetap tapi berubah tanda. Oke. Nah, kalau kemudian ini dicerminkan lagi begini, maka kaidah pencerminan vertikal yang kita gunakan. Oke. Lalu kemudian jadi ini pertama kaidah pencerminan horizontal kita pakai, gaya posisi tetap berubah tanda, kemudian ketika dicerminkan vertikal dari sini ke sini, ini kaidah pencerminan vertikal kita pakai. Jadi dia gayanya mengalami perubahan dua kali, gitu ya. Oke. Jadi pertama yang kita gunakan adalah kaidah ini untuk pencerminan horizontal. Oke, lalu kemudian setelah itu hasilnya kita terapkan kaidah pencerminan vertikal. Oke. Oke, ya, ini kaidah pencerminan vertikalnya. Oke. Ya, mungkin itu materi tentang perubahan gaya terdistribusi.
menuju gaya ekivalen untuk gaya-gaya terdistribusi yang merupakan terminan dari gaya terdistribusi yang diketahui di dalam tabel. Selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.